pernah saya dapat dalam trading Ini saya itu nunggu, ini saya nunggu. 850 juta. 850 850 juta. juta. Malam, apa kabar buat yang nontonin kita? Kenalin, di sebelah saya ada Mas Hakim Himataka, cakep. Oke. Bisa aja Mas ya. Artinya apa, Mas? Hakim Himataka itu banyak orang Pasti yang ada artinya kan, tapi pasti ada pasti artinya. ada artinya. Jadi dulu nama saya bukan Hakim. Oke. Jadi nama saya Oki Prayoga Andriawan. Serius? Serius. Ini Hakim Himataka tuh setelah dirubah namanya. Jadi Tiup ketika lilin? ya enggak tiup lilin juga. Jadi setelah SD, Ah. kok saya ngerasa nama ini nggak ada artinya nih dalam bahasa Arab. Akhirnya saya minta ke orang tua, Minta langsung. minta langsung ke orang tua pengen ganti nama. Sumpah. Ya, Kelas berapa? setelah tamat SD kelas 6. Oke. Minta Gak ganti lucu nama. kan kelas 1 SD minta ganti nama gitu, Enggak, aneh. kelas 6 SD. Karena saya dulu sering dibully dengan nama Oki ini. Sering diejek Oki Jelly Drink gitu loh. Oke, zaman dulu lah, oke, terkenal jelly tuh. drink. Oki Jelly Drink. Akhirnya saya ganti. Terus saya minta referensi sama Ustadz saya, Ustadz Faruk. Gantilah nama Hakim Himataka. Nah, kenapa saya seneng nama Hakim Himataka? Saya lihat kok kayak Jepang-Jepang gitu kan. Tapi artinya itu kalimat perintah sebenarnya. Hakim Himataka. Ya, kalimat perintah untuk orang lain yang artinya Hakim dari kata-kata akoma yuqimu. Hakim bangkitkan. Himmataka, himmah itu artinya semangat. Taka ini filul amri untuk apa? Mengingatkan orang untuk bersemangat. Jadi Jadi kalau diartikan artinya, bangkitkan semangatmu. Masya Allah, Horas, sorry merdeka. Semangat Oke, gitu, Pak. Masya Allah. Selalu Jadi semangat. PVD Kecamatan Mas Hakim ini dari TK sampai dari kelas 6 SD, enggak malah sampai SMP, SMA, bahkan kuliahnya itu bener ya, itu sekolah dengan latar belakang agama, Ya, betul agama sekali. Islam lebih tepatnya, Insyaallah, bener. ya, benar. Jadi bisa cerita dikit nggak soal latar belakang sekolah tadi? Selain nama ya, selain nama kita ngomongin sekolah sekarang nih. Dulu alhamdulillah orang tua bapak ibu menyekolahkan saya di TK Busnul Latfal. Ya, SD-nya di Muhammadiyah 1 Nah, mumpung Denpasar. nyampe SD dulu nih, ayo Mas. Gak apa-apa, aku ngerokok dulu ya. Oh, Dari gak tadi apa-apa, kayak sama. nahan ngerokok ya. Kalau masa ngerokok saya juga temenin yang ngerokok ya kan. Saya kalau nggak ngerokok tuh nggak bisa. Biar kalau tadi waktu kelas 6 SD ganti nama, yang sekarang pas ngomongin SD ganti rokok dulu. Betul. Enggak ganti rokok, ngerokok gitu. Oke, SD ke SMP. SMP Madrasah kali ya dulu SMP ya. ya Langsung madrasah. SD karena saya dulu nih nakal ya kan. Saya nakal tuh dari kecil mas. Dimana orang tua tuh kayaknya sudah lelah gitu loh. Karena kenakalan saya usil di kelas. Jadi ketika SD dulu kalau teman-teman dipanggil orang tuanya karena prestasi, kalau saya dipanggil karena kenakalan saya, sering ngusilin, BK, BK. ya kayak gitu. Jadi sering dipanggil sampai orang tua tuh malu. Nah, akhirnya orang tua punya inisiatif memondokkan saya. Itu SMP. Ya SMP. Jadi saya SMP SMA di pondok. Di daerah mana, Mas? Saya mondok di Kediri, Jawa Timur, di Gontor 3. Gontor. Di Gontor 3, Pondok Modern Darussalam Gontor. Di Gontor 3 SMP sampai SMA kelas 2, kelas 3 SMA saya pindah ke Gontor 1, Ponorogo. Enggak, tapi bener nggak sih? Aku kan emang aslinya Jogja nih. Nah, kalau misalnya zaman dulu kalau misalnya ke Jogja waktu masih tiket pesawat mahal ya, itu kan naik bus. Kalau misalnya pas naik bus pasti ngelewatin Gontor tuh. Ya. Ini nggak tahu ya, perasaan aku aja atau mungkin akhirnya Mas Hakim pernah dengar ke orang-orang kalau misalnya kita lewatin jalur pas di Gontor tuh kayak adem banget. Itu tuh perasaanku doang atau emang ada sesuatu yang buat ada feeling adem gitu nggak sih? Ya kalau masnya ngerasa lewat di pondok adem, ya mungkin masnya apa ya?
lagi dibarengi sama malaikat nih. Masya Allah. Malaikat bukan bidadari gitu bisa milih ya sih. Bidadari, malaikat, ya kan. Itu secara tidak Oke, Masya langsung Allah. malaikat Masya ini Allah. nyindir masnya ini. Alhamdulillah. Ayo dong, Oh, nyindir masuk nih. pondok ini biar enak gitu kan. Oke. Dalam segi pendidikan, ya kan, dari belajar agama. Bukan saya menjelekkan bahwasannya sekolah SMP SMA formal itu jelek, bukan. Ya itu aja, dia ambil hikmahnya kira-kira apa nih. Itu tadi SMA. Kuliah di Yaman ya, bener Yaman. Ya, Bener. di Itu negara tahun Yaman. berapa berarti waktu itu? Saya alhamdulillah dapat beasiswa, Mas. Masya Jadi dapat 3 beasiswa. Pertama di Mekah, yang kedua di Madinah, ketiga di Yaman. Terakhir sampai Yaman. Ya, di Yaman. Beasiswa Ya, Yaman. beasiswa. Ya, alhamdulillah saya dapat beasiswa, Mas. Beasiswa, jadi setelah tamat Gontor, saya ikut tes gitu loh. Ikut tes mukobalah, keterima 3 tempat. Pertama di Mekah, di Madinah, sama di Yaman. Oke, mantap. Nah, setelah itu saya berpikir dari 3 ini yang mana nih yang baik. Karena saya pernah ngaji nih, ibarat kita nih punya 3 bapak, kata guru saya. Pertama bapak biologis. Bapak biologis itu berarti bapak saya sama ibu. Yang kedua bapak mertua. Tapi kebetulan waktu itu belum nikah, masih belum nikah. Yang ketiga bapak ruh. Nah, bapak ruh ini bapak yang dimaksud, bapak ruh ini bapak yang membimbing kita ke agama kayak guru-guru. Nah, itu berarti apa ya? Bahasanya itu pandangan beliau itu untuk kita pasti yang terbaik. Nah, akhirnya guru saya Menyarankan. ya untuk berangkat ke Yaman. Oke. Jadi gitu. Itu yang buat akhirnya berangkat ke Yaman. Tapi di Yaman gak lama kan? Baru akhirnya setelah kuliah maksudnya kuliah di Yaman tuh akhirnya selesai kuliahnya terus balik ke Indonesia atau bagaimana? Nah, di Yaman saya berangkat di tahun 2012. 2012 sampai tahun 2016. 4 tahun. Ya, 4 tahun. Setelah itu 2016 Yaman konflik. Oke, perang ya, Ya, waktu itu perang. Ya, perang saya ngelanjutin lah di Indonesia. Oke. Lanjutin Indonesia. Jadi setelah dari Yaman di Indonesianya lanjut kuliah lagi gitu itu. Lanjut kuliah Nah, lagi. oke. Terus di Indonesianya kuliahnya dengan latar belakang agama Ya, juga betul. berarti. Saya ngambil syariah juga di Indonesia. Berarti dengan jurusan yang sama yang diambil Dengan di jurusan sama. Yaman, Masya Allah. Jadi Keren banget. beberapa mata kuliah sudah kan dikonversi kan. Oke. Nah terus, oke, tadi dari TK bangun sampai akhirnya ke Yaman, terus balik ke Indonesia lagi sekolah dengan latar belakang agama yang kuat mungkin ya, karena ditanemin enggak banget juga. dari, enggak juga ya. Let's say gitulah ya. Iya. Terus akhirnya sekarang denger-dengar dari Mas Hakim main trading, Betul. bener ya, trading. Bener. Trading itu kalau menurut Mas Hakim apa sih? Pertama ya jawaban apa ya? Kayak umum aja trading itu apa, terus kalau misalnya pandangan dari agama itu trading itu halalkah atau bagaimana gitu. Soalnya kan banyak pro kontra nih apakah trading itu halal apa nggak halal ya Ya, bahasanya betul, gitu. betul. Ya itu sebenarnya banyak juga saya jumpai ya di lapangan, di media sosial mengenai trading nih aman gak sih? Ya kan? Halal haram ini hampir 80% gitu loh. Pertanyaan mengenai halal haram. Nah, sekarang kalau kita membahas trading ini kan artinya berdagang nih. Bener gak? Berdagang. Berarti di benak kita ketika kita berdagang apa nih? Untung dan rugi, bener gak? Pasti. Iya kan? Prinsip ekonomi ya, Ya, gitu. prinsip ekonomi ketika kita berdagang. Iya. Nah, itu adalah maksud dari artian trading itu berdagang. Oke. Nah, yang mau kita perdagangkan ini apa gitu loh. Ya kan? Ada saham, ada indeks, ada komoditi, ada bursa efek, Banyak. ada mata uang, ada cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, Litecoin dan lain sebagainya. Nah, jadi kenapa saya dulu setelah saya di Indonesia kok memilih untuk trading? Karena jujur waktu itu sudah menikah. Jadi setelah saya pulang ke Indonesia, Langsung menikah. ya langsung menikah. Saya nikah di umur 20, Bang. Serius? Iya, di umur 20, istri 19 tahun. Sekarang udah punya anak.
Alhamdulillah 3 ini Masya anaknya. Allah. Abang udah nikah belum ini? Belum. Enggak, yang 3 anak tadi enggak diganti namanya kan? Oh, Enggak. enggak, soalnya sudah Islami semua ini nama anaknya. Oke. Nah itu. Berarti ya itu pandangan tentang trading secara umum yang artinya berarti berdagang ya, Ya. entah apa itu akhirnya yang didagang. Ya, yang Nah, kita dagangkan saham tadi atau apa kan banyak ini. nah ya akhirnya yang jadi Pilihannya. polemik mungkin ya mungkin dengan sepengetahuan dari Mas saya lupa nama Mas Hakim ya. Iya, Mas Hakim. Heeh. Mas Hakim itu trading itu gimana? Halal apa enggak? Nah, Soalnya kayaknya banyak yang viewers yang bakal tahu, smart people ya, banyak smart people yang pengen tahu nih itu trading itu halal apa enggak halal. sebelum kita membahas halal haram nih, saya pengen cerita dulu nih sedikit tentang Iya, trading, silakan. ya kan. Jadi ketika itu saya masih bulanan mas sama orang tua, walaupun sudah menikah itu bulanan karena orang tua harapannya setelah saya menikah tetap belajar, tetap ngaji. Jadi orang tua insya Allah masalah keuangan masih mensupport gitu loh selama saya ngaji. Nah, belajar atau lebih ilmu. Nah, pada akhirnya saya ngelanggar gitu, melanggar dalam artian saya nggak ngaji, Saat itu. nggak belajar. Setelah itu intinya sedikit banyak ikut pergaulan yang nggak bener. Saya nggak munafik bang, jujur ya kan. Nah akhirnya orang tua tuh stop pas bulanan, ya nggak saya kasih bulanan. Sedangkan saya waktu itu punya anak gitu loh. Nah, jadi ini sebelum kisah saya trading itu seperti itu. Nah, akhirnya saya sebelum kenal trading itu bergelut di multi level marketing di bisnis MLM itu. Kebetulan saya di prospek sama temen, ikut multi level, cari-cari orang, kena prospek iya, bahasa dulu. bener. Waktu itu joinnya 2 juta lagi. Ya Allah, uang itu sisa kalau saya ingat saya tinggal 6 juta itu. Itu sekitar tahun berapa tuh? Iya, 2017 awal. 2 juta awal. masih banyak Iya. ya, 2 juta tuh Lumayan mas ya kan, kita nggak ada bulanan, nggak ada pemasukan, ada anak satu pegang uang 6 juta, nah joinnya 2 juta. Jadi di multi level itu kan harus ada, kalau semakin banyak kita ngambil Iya, paket makin itu kan banyak. semakin banyak keuntungannya kan. Nah akhirnya saya join lah 2 titik Saat waktu itu. 1 titik 2 juta berarti 4 juta. Nah itu wah masya Allah mas, di multi level tuh saya perjuangan itu merospek orang nih yang dicaci, yang dihina, Gantian diremehkan. ngeprospek orang Iya. nih. Wah pokok penolakan dan lain sebagainya. Cuman alhamdulillah selagi kita masih ingin ikhtiar gitu ya, niatnya untuk keluarga, untuk anak, ya alhamdulillah ada jalan, bisa closing orang seperti itu. Nah jadi setelah setahun saya di multi level, saya ketemulah sama orang. Cuma saya nggak kenal mas. Sampai sekarang? Iya sampai sekarang saya nggak kenal orangnya. Nah ketika itu kita beda table. Oke. Nah, beda table, ya. beda table, beda meja. Waktu itu lagi ada ownernya multi level ini, saya nggak sebutin nama multi levelnya apa ya. Nah, dia kumpul sama orang-orang kaya mas, bahaslah mengenai trading. Di situ saya nguping trading. Iya, saya nguping nih. Karena kenapa mas? Saya ngelihat, wah, tidak mungkin orang kaya tuh hanya dengan satu dapur gitu loh. Ya kan, satu dapur dalam artian misal PNS masih punya sampingan nih, punya bisnis lain, entah itu jual beli mobil atau apa. Lah kebetulan yang dibahas ini trading, saya nguping di sana. Setelah itu saya pulang, saya browsing lah mengenai apa itu trading. Nah, saya browsing, nggak banyak saya browsing. Nah karena udah malam waktu itu saya tidur. Nah besok pagi saya bangun, saya buka YouTube, saya nggak niat browsing tentang trading ini. Nah di situ saya kena iklan mas. Saat itu. Kena iklan ya. Ya kena mungkin akhirnya coba cari trading tuh karena di tahun 2017 ya, dia 2017. tuh trading tuh masih hal awam lah ya, Ya hal buat awam, banyak orang saya belum gitu, tahu apalagi sama di Indonesia sekali. gitu. Bener sekali. Nah saya browsing lah, saya bangun lihat YouTube, di situ ada saya kena iklan ini, iklan trading. Kebetulan brokernya saya boleh nggak nyebutin broker nih kira-kira di sini nih. Saya kena broker di Olim Trade waktu itu. Oke. Ya kan? Jadi ada Olim Trade, ada Binomo, ada Okta FX dan lain sebagainya. Nah, kebetulan saya download Olim Trade itu. Saat itu. Iya, download Olim Trade.
Download Olim Trade, di situ saya download. Nah, saya nggak paham sama sekali mas waktu itu. Apa nih yang boleh Ya, trade? apa Olim Trade ya kan? Ya jelasnya platform mas, platform iya, broker iya. untuk trading nih. Karena sekolah sedikit banyak kan tadi malam sudah sempat Iya. browsing gitu kan. Cuman belum sempat milih platform tuh kayak gimana belum Iya. tahu gitu loh. Lah akhirnya saya download gimana cara deposit nih. Nah depositnya gimana, cara berdagangnya gimana. Tapi dulu pikirnya bukan cara berdagang, cara mainnya gimana nih ibarat seperti itu. Akhirnya saya bukalah salah satu channel YouTube yang dimana dia anak muda mas, seumuran saya, mungkin kita ya, masnya lebih tua atau lebih muda nih? Sama, Oh sama, sama ya, seumuran kita. Enggak, ini serius sama loh, serius sama. Ya lebih muda. Saya lihat latar belakang orang ini memang orang miskin mas, orang miskin nggak punya, dan saya yakin dia bukan endorse gitu loh di tradingan ini. Nah, di dalam dunia trading itulah akhirnya saya browsing bagaimana cara deposit, terus bagaimana cara penarikan, bagaimana cara bermain dan lain sebagainya, berdagang di platform itu. Lah akhirnya saya memutuskan lah deposit $20. Waktu 20 itu dolar mata yang dipakai mata uang mata uang asing. dolar ya, Dolar ya. dolar ada dolar, ada euro, US ya dollar. US dolar. Saya pilihlah dolar, saya main mas, saya deposit, akhirnya saya trading, saya coba di $1 dengan keuntungan 82% sampai 92% dari modal kalau kita VIP. Kalau VIP 92%, kalau non VIP kita keuntungan 82% dari modal. Yang buat akhirnya bisa jadi VIP atau enggaknya? $2.000 mas, kita harus deposit $2.000. $2.000. Ya, $2.000 baru kita bisa VIP, itu kurang lebih 28 juta. Dengan kurensi saat itu atau sekarang? Ya kurang lebih mas, karena Iya. kan bedanya dolar kan mungkin sen aja ya, belakangnya aja ya. Oh iya ya. Iya kan, masih dolar di harga 14.000. Nah saya cobalah di warung mas. Setelah deposit saya pergi ke warung nih. Wah saya sambil begini kan, saya sambil begini, terus saya sambil main HP nih di warung. Sambil ngerokok. Iya, sambil saya ngerokok, saya ngeliat orang-orang main Mobile Legend nih, ya kan. Orang-orang main Mobile Legend, main apa ya? Masnya game-game doang yang lain. main trading aja. Saya main trading mas, sumpah. Saya lagi nyari uang, iya kan. Orang-orang ngeliat enak loh, apa segala macam punya HP gini-gini. Saya pengen sebenarnya main game. Nah karena saya apa ya? Karena fase mungkin saya harus apa bertanggung jawab, kewajiban sebagai suami, saya deposit lah $20 itu, saya main $1. $1 saya tekan naik. Wah prediksinya naik nih harganya. Ternyata apa? Loss. Iya. Ya loss. Itu first impressionnya loss malah. Ya pertama kali saya coba tuh loss mas, trading $1 14.000. Nah, akhirnya saya naikin lah perdagangannya menjadi $3. Waktu itu $3 saya menang mas, menang. Wah saya seneng, wah alhamdulillah nih 14.000 kali 3 kan sekitar 48.000 kan. Saya main, jadi itu kalah menang tanpa analisa. Jadi pada intinya $20 tadi nggak membuahkan hasil. Udah coba-coba aja Udah saat itu. coba-coba aja. Nah dari situ saya penasaran, mulailah saya beli buku di Gramedia tentang bagaimana trading ya. Niat banget sampai beli Ya, buku. beli buku kan ada itu mas, ilmu-ilmu Iya, iya. forex ya kan, tentang trading saham dan lain sebagainya. Saya beli buku itu. Nah akhirnya semakin lama ya alhamdulillah mas bisa menguasai. Jadi sama sepertinya begini, nggak mungkin orang main Mobile Legend, main PUBG, main game atau usaha apapun itu dah ya kan, pasti ada proses gitu loh. Iya, pasti. Pasti ada proses. Kalau semakin lama kita menekuni, nggak mungkin kita nggak menemukan jalan, pasti ada celahnya. Ini gimana nih biar bisa profit, pasti ada celahnya, dan di situ ada ilmunya. Lah maka dari itu kalau masyarakat atau teman-teman kita di lapangan bertanya mengenai hukum trading ini apa, saya mau ngasih konteks apa ya, ada kaidah mengatakan bahwasannya al-ikhtilafu bainal ulama rahmatun. Artinya? Ya, ikhtilaf bainal ulama rahmatu dalam artian apa? Perbedaan pendapat antara ulama yang satu dengan ulama yang lain itu adalah rahmat dari Allah. Rahmat dari Allah. Karena kenapa? Nabi Muhammad ketika itu tidak mengajarkan ilmu hanya kepada satu orang sahabat secara umum, ya kan? Nah, saya bingung nih mengenai hukum ini harus seperti apa waktu itu. Ngikutin ulama yang mana nih? Ya, gitu. saya ikutin ulama yang mana karena ulama Google, ulama YouTube, ulama saya pribadi ada, dalam artian guru saya pribadi bilang bahwasannya trading ini haram gitu loh. Saat itu? Ya, saat itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Nah, akhirnya
nggak cukup mas dengan satu ulama tuh Iya, nggak cukup. iya. Tidak cukup dengan satu ulama. Kita butuh ulama yang lain. Saya datanglah lagi ke pondok lain, sharing mengenai trading. Akhirnya saya ketemu dengan Gus Ulil namanya. Nah, ketemu dengan Gus Ulil. Gus, ini gimana hukum trading gitu loh. Nah, beliau ini luar biasa. Kasih jawaban ke saya bahwasannya, Kim, bagaimana saya bisa menghukumi trading ini halal haram sedangkan saya tidak tahu loh. Iya. Gak pernah main nih, gimana cara transaksinya, bagian coba kamu cari yang lain, ulama yang lain yang mungkin pernah Main. atau Atau bertransaksi tahu, atau atau berdagang at least tahu tentang trading tentang begitu. trading. Saya keliling-keliling mas, sampai saya chat teman-teman saya yang di Yaman, saya punya teman juga di Afrika. Ketika itu saya tanya mengenai hukum trading. Nah, akhirnya saya menemu satu jawaban dari teman saya ini yang saya anggap guru, ya sebenarnya kakak kelas 2 tahun ya itu. Dia bilang, Kim, trading ini hukumnya bisa halal, bisa mubah, diperbolehkan kalau kita berdagang menggunakan analisa, nggak ngawur. Nah, makanya dari situ, nah pas nih saya paham analisa. Analisa itu dibagi dua, ada analisa teknikal, ada analisa fundamental. Nah, analisa teknikal itu analisa murni bentuk candlestick. Ada pergerakan tuh kayak detak jantung itu. Nah, itu analisa teknikal. Kalau untuk analisa fundamental? Nah, analisa fundamental itu seperti news berita. Misal perang dagang nih antara US dengan apa, Eropa atau Iran dengan apa. Terus ada news seperti kayak Bitcoin tuh. Kemarin ada cryptocurrency. Bitcoin bisa naik karena dibeli Tesla. Akhirnya apa yang menyebabkan Bitcoin ini semakin langka? Yaitu akhirnya naik itu harganya. Terus misal suatu contoh, misal Tesla nih bangun aset di mana, nah di situ membuat harga Tesla ini naik kalau dalam saham. Jadi itu analisa fundamental berita. Nah, dari situ. Tapi kalau ente main trading dengan cara menerka-nerka, naik turun atau apa, ya berharap keuntungan, ya sama dengan judi gitu loh. Iya, bidding jadinya, Iya, bidding. benar. Bukan analisa jatuhnya Bukan gitu. analisa. Apalagi apa ya, yang tanpa kita sadari bahwasannya perkembangan uang ini untuk bertransaksi kan sangat cepat mas, tanpa kita sadari. Contoh kayak Nabi Muhammad dulu barter, dari barter uang logam, ya. Setelah uang logam keluarlah uang kertas. Setelah itu yang tadinya kertas logam barter yang nggak ada hubungannya dengan internet, bener gak? Benar. Keluarlah ATM, Iya. ya kan? ATM, setelah keluar ATM, mobile banking, internet banking, barcode, cryptocurrency. Nah, kita nggak tahu apa lagi. Pasti bakal ada. Pasti bakal ada. ada. Nah, disitulah alasan kenapa ketika itu saya memilih untuk bertrading, berdagang dengan menggunakan internet gitu loh. Dengan internet kita bisa menghasilkan. Di masa itu pilihannya Mas Iya. Hakim ya bertrading. Iya, saat bertrading itu, nggak gitu. ada lagi. Saat itu apa? Soalnya kenapa? Ada yang bilang kenapa nggak ngajar aja gitu loh. Padahal kan dari pondok nih atau ngajar apa segala macem. Nah, kebetulan saya punya apa ya? Masih belum klik gitu di hati untuk dengan agama saya dapat uang atau sebenarnya saya masih belum siap untuk di sana gitu loh. Maka dari itu saya milih itu untuk bertrading. Nah, Jadi halal atau tidak halalnya tuh memang trading itu emang jadi polemik, tapi tergantung bagaimana kita menyikapinya, tergantung bagaimana kita menjalankan dari apa yang kita mau lakukan itu. Berarti untuk kasusnya di sini Mas Hakim ngemilih atau ngikutin saran dari salah satu temennya ya, ada salah di satu Yaman. teman yang Dan sanggup itu emang guru. masuk akal dari hati, misalnya itu emang kayak oh ya udah nyocok bener kalau misalnya emang selama saya ngelakuin trading itu dengan analisa tidak ngawur. Analisa tidak ngawur. Jadi analisa teknikal, ada analisa fundamental. Di situ butuh perjuangan, Mas. Nah, saya baca analisa teknikal itu habis berapa buku. Saya begadang, ya kan. Habis berapa kuota Habis juga ya berapa nonton. kuota dan sebagainya. Nggak gampang. Kita melihat bahasanya trading, oh duduk enak nih, teman saya bilang. Kamu enak trading, duduk bayaran, dapat uang. Oh dia belum ngerasain ya, gimana pusingnya kepala ini. Belum lagi nih bahasa apa ya, punggung boyok nih, aduh, kemeng mas, iya benar. Intinya berarti halal atau tidak halalnya nggak cuman trading doang ya, apapun itu tergantung bagaimana kita menjalankannya. Ya. Niat awal kita sekali lagi mungkin Allah Maha Adil.
Allah Maha tahu, Allah Maha pengampun. Jadi apapun yang memang kita lakukan itu dan itu niatkan Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar yang tadi dimaksud sama Mas Hakim, insya Allah sesuatu itu bakal jadi berkah lah itu. Ya, jadi begini Mas. Kalau dalam hati kecil saya itu bahwasanya apa ya? Tidak ingin mencari pembenaran. Kan banyak nih ulama nih karena dia punya keinginan di sana, padahal itu salah, dia ngotak-ngatik ya, dia paksa gimana caranya bisa jadi benar gitu loh. Nah, saya teringat konteks di usulul fikih ketika itu. Ketika berkumpul dua kemudorotan, maksudnya mudorot di sini dua apa ya, hal yang apa ya, maksudnya gimana ya Allah. Ketika berkumpul dua kemudorotan nih, sama-sama mudorot ya, sama-sama hal yang gak baik. Kita pilih mudorot yang lebih ringan. Gitu. Ya, ada di usul fikih. Idza ta'arrada mafsadatani mu'zomuhuma birtikabin akhafima, kalau kurang kesalah ya, kalau maksudnya kurang pas ya, kalau saya ingat saya seperti itu. Contoh hal lain yang akhirnya ada dua mudaratnya nih, mungkin biar Ya. ngegampangin yang nontonin ini Ya, biar tahu. maksudnya dua mudarat seperti ini. Nah, ketika itu saya harus menghidupi keluarga saya nih, Oke. ya kan? Saya punya Saat itu, anak ya. ya. Saya ketika itu juga harus bayar kontrakan atau seperti apa kan, seperti itu banyak tanggungan hal tak terduga. Di awal saya berpikir ini trading bisa atau enggak ya, masalah halal haram. Karena kenapa? Besok ketika anak nakal Mas ya, salah satu sedikit saya cerita, kita nggak bisa Mas nyalahin diri kita sendiri, nyalahin anak langsung. Ya kan, paling nggak kita nyalahin diri kita gitu loh. Ya Allah pengen nikah. Ya, bahwasannya anak nakal ini bukan karena dia gitu loh. Mungkin satu kita ngasih makan mungkin nggak bener, ada haramnya atau seperti apa. Nah, ketika itu pikiran singkat saya seperti itu. Saya lihat mudorot yang lebih besar gitu. Kalau saya hari ini nggak bisa punya uang atau seperti apa, saya harus seperti apa gitu loh. Makanya saya bertrading. Nah, nggak stop sampai itu, yaitu saya tanyalah dengan teman saya yang di Yaman, Kim, kalau kamu menggunakan analisa nih tradingnya dengan news, teknikal dan lain sebagainya, dengan ilmu-ilmu kayak matematika lah seperti itu, insya Allah itu jadi diperbolehkan gitu loh. Dia bilang halal enggak, diperbolehkan. Andai kata pun tingkat kehalalannya itu tidak seperti orang yang mencari uang dengan keringat tangannya sendiri. Ya, seperti itu. Tapi kalau memang setelah kamu bertrading ada rezeki lain nih, nggak tahu dari mana arahnya, kalau bisa ya nggak usah trading. Lebih baik seperti itu. Mushab. Ya, lebih baik seperti itu. Terus untuk trading, kita masih trading lagi ya. Mas, izin Iya silakan. minum boleh bener nggak? ya. Aduh, Banget. haus Saya ini. juga dari tadi ngeliatin enak kayaknya. Aduh. Nah, sekarang kita ke pertanyaan yang ketiga ya. Untuk trading, kalau trading itu kan dibagi lagi ya, ada banyak jenis-jenis trading, ada trading saham, ada trading binary, ada Ya. trading forex. Ya. Itu kalau untuk Mas Hakim mainnya atau udah pernah nyobain semua jenis itu tadi, atau sekarang emang lagi ada salah satu dari jenis trading yang lagi difokusin gitu. Oke, paham. Jadi simpelnya seperti ini. Trading itu ada binary, ada forex, ya kan. Saya bilang saham itu ya salah satu tujuan dari trading, dari bagian trading itu sendiri gitu loh. Dari bagian berdagang, kita mau berdagang di mana nih. Nah, perbedaannya kalau binary, Mas. Binary itu hanya ada dua pilihan. Kita mau beli atau mau jual. Ya kan. Nah, yang kedua, binary itu kita nggak bisa nginep. Nginep itu dalam artian kita pasang kita berdagang sekarang nih hari ini. Detik ini jam 2. Terus kita tunggu sampai 2-3 hari nggak bisa. Itu di binary. Jadi maksimal 23 jam. 23 jam. 23 jam. Di situ kita akan mengetahui hasilnya profit atau enggak. Itu binary. Ya, itu binary. Misal kita pasang atau berdagang naik nih. Saya main di Euro USD. Saya berdagang USD naik nih harganya dengan menggunakan analisa tadi. Nah, ternyata salah, Mas. Ya sudah.
Itu loss 100% loss kita. Loss kita 100%. Kalau kita profit 82%. Apa-nya 8. Ya, 82%. Kalau kita VIP dengan menggunakan modal $2.000, kita bisa VIP dengan keuntungan 92% dari modal. Jika profit. Kalau Kalau loss tetap 100%. loss 100%. Itu untuk binari. Itu binari. Kalau untuk forex, Nah, kalau untuk forex ini nggak ada waktunya, Mas. Jadi saya berdagang $100 hari ini. Misal hari ini jam 2 siang saya berdagang, saya bisa tunggu jangka panjang. Mau saya take profit di 1 bulan, 2 bulan, di 3 bulan. Jadi semakin jauh candlestick itu harga pergerakan pips itu semakin jauh, semakin besar keuntungan kita. Kalau di binari kita stop di 92%, tapi kalau di forex kita bisa untung 500%, 1000%, bahkan lebih. Jadi analisa kita beli, ternyata benar semakin jauh pergerakan harga, di situ keuntungan kita semakin besar. sekarang Mas Hakim lagi main trading forex atau trading binari? Nah, jujur. Nah, masalah forex binari ini banyak perbedaan ini. Perdebatan di antara orang-orang trader nih, ya kan. Kalau binari ada orang bilang, cenderung ke judi binari. Iya. Karena ya peruntungannya 23 jam itu doang. Bukan, jadi kita minimal transaksi dari 1 menit nih. Iya. Minimal 1 menit, paling lama 23 jam. Itu di binari. Saya masang $100. 1 menit kita beli atau jual. Nah, itu kalau kita profit mas, keuntungan kita 92%. Berarti ibarat kalau kita masang bertransaksi 1 menit dengan modal $100, kita mendapatkan profit 92%. Berarti 1 menit itu kalau kita kurskan ke Indonesia 1.300.000. Kalau di forex nggak bisa seperti itu. Jadi nggak bisa di forex. Jadi ada namanya istilah scalping. Jadi lebih sedikit ini naik sedikit di stop. Nah, langsung ditarik. Cuman keuntungannya kecil gitu loh. Nah sekarang kalau jadi pertanyaan saya fokus di mana? Saya di binary option. Karena kenapa? Saya pengen cepat mas. Muternya cepat. Ya, pengennya perputaran cepat. Sebenarnya sama aja. Binari, forex sebenarnya pada prakteknya sama aja gitu loh. Tergantung kita maunya gimana, apakah Ya. maunya sabar nih. Ya, kita mau sabar atau main cepat, atau gimana. atau main cepat seperti itu. Bedanya investasi sama trading apaan, Mas Hakim? Kalau trading kan berdagang mas ya, berdagang. Sebenarnya bisa juga di trading ini ada juga produk investasi gitu loh. Seperti kayak di Bitcoin, mata uang digital tadi. Nah itu masuknya juga bisa di investasi. Nah misal seperti Bitcoin di 2009 harganya Rp1.000, sekarang di 2021 harganya luar biasa mas, sampai 800 juta harganya. Dari modal Rp1.000 tadi. Iya. Ya. Kalau nggak salah Bitcoin itu pertama dibuat tahun 2009 Ya. Terus tahun 2012 itu harganya masih sekitar 5 atau enggak $6 gitu kan ya. Sekarang kalau dikursin rupiah udah 700 juta. Iya, sekarang hampir 800 kemarin. Tembus di 800 juta. 800 juta. Iya. Itu untuk Bitcoin saya pernah dengar itu dibuatnya hanya 21 juta Ya, koin 21 dan itu juta diperkirakan akan habis sampai tahun 2104. Nah, ini kalau ini kan news nih, Iya, berita. ini news. Maksudnya Ya. itu akhirnya dia bisa memperkirakan habis tahun segitu terus dari soalnya apa ya? Perbedaannya jauh banget dari tahun 2012 yang masih 5 sampai $6 dan sekarang di kurs rupiah kan bisa sampai 800 juta. Tadi Mas Hakim baru ngasih tahu 800 juta itu kan wow banget. Ya, Dan makanya trading Bitcoin Mas Iya. Hakim main juga. Saya dulu di Bitcoin saya belum begitu paham ya waktu itu. Saya kenal Bitcoin itu di 2016. Di 2016. Saya sempat beli Bitcoin itu di Indodax ketika itu. Beli di Tempat Indodax. juga beli Ya, Bitcoin. tempat ada tempat untuk pembeliannya di Indodax dan itu Nambang ya istilahnya ya. nambang. Kalau di Indodax kita nggak nambang, kita instan nih. Nggak nambang Karena punyanya Indonesia resmi. Bitcoin. Ya, punya orang Indonesia dan di situ sudah ada naungan Bapeti gitu loh. Sudah di OJK, semua regulasinya, semua segala macam sudah lengkap. Jadi saya nggak pernah namanya proses nambang yang menggunakan komputer, motherboard dan lain sebagainya. Itu saya belum pernah nambang itu untuk Bitcoin. Nah, berarti tadi sempat disinggung juga sama Hakim untuk Bitcoin sendiri ada nih di Indonesia yang versinya Indonesia mungkin yang
dari Bapeti mungkin itu bisa dikatakan legal berarti. Iya, Nah, legal. untuk kebanyakan trading di Indonesia, mungkin sekarang untuk trading di tahun 2021 ini udah bukan istilah yang nggak familiar lagi Iya, saat Mas betul. Hakim mau mulai saat itu. Gimana sih cara kita membedakan mana nih trading yang legal atau yang nggak legal? Nah, jadi seperti ini, Mas. Masalah trading itu ada platform atau broker yang memang di Indonesia sudah resmi gitu loh. Sudah ada mengurusi legalnya di Bapeti, ya kan, di OJK, di pemerintahan dan lain sebagainya. Terus bukan artian broker atau platform luar itu nggak legal gitu loh. Ya, karena kenapa? Ya karena memang terjadinya lah kasus-kasus penipuan, mungkin kan orang hilang uang apa segala macam. Nah, akhirnya banyak laporan yang masuk mungkin apa ya di polisi, akhirnya sampailah ke pemerintahan. Itu yang Maka buat nggak legal. nah, itu yang buat nggak legal. Blokir. Ya, brokernya itu tadi platformnya itu. Nah, saya pun sampai detik ini saya berdagang dengan platform luar negeri yang dimana di Eropa gitu loh. Bukan di artian nggak di Eropa nggak legal. Secara hukum di Indonesia nggak legal, tapi di negaranya Legal. legal, sudah ada undang-undangnya gitu loh. Dan diawasi oleh pemerintahan. Nah, berarti tadi kita ngomong trading secara umum nih. Kalau pengalaman pribadi Mas Hakim, pernah nggak akhirnya ketipu? Saya pernah bilang sama beberapa teman, sahabat, bahkan teman kerja, gampang percaya dengan orang itu kelemahan dalam 3 hal. Yang pertama bisnis, yang kedua hutang, yang ketiga cinta. Iya, agak ngeri ya yang terakhir ya Bisnis, cinta ya. hutang, dan Bisnis, cinta. hutang, cinta. Saya bisa bilang seperti ini apa? Karena pengalaman, karena experience. The Saya best ketipu teacher is bisnis, ya. Ketipu bisnis berulang-ulang, Mas. Ketipu hutang apalagi. Ibarat nih, kayak teman-teman ngeliat saya punya uang, oh dipinjam 2 juta, 3 juta, 5 juta, alah nggak ngefek, paling masih punya tabungan, akhirnya nunda-nunda bahkan nggak bayar. Nah, Ada ya banyak lah seperti itu. Cuman makanya saya punya prinsip sampai detik ini, kalau saya berani ngutangin orang nggak berani hilang gitu loh. Ya sudah, nggak usah dipikirkan, udah mau itu kembali apa ya udah. Jadi saya nggak mikirin sana, makanya akhirnya saya ketemu apa ya, suatu pemikiran seperti ini. Kalau besok ada yang ngutang nih sama saya nih, ibarat dia minjem 5 juta, saya bantu 1 juta, tapi 1 juta ini udah kamu ambil sudah. Paling nggak dia kan berharap sama kita, paling nggak tangan kosong nih. Udah, anak adanya 1 juta, udah ini ambil nggak usah dibalikin. Paling kan dia nggak kecewa Tapi banget dengan kan. berharap ya udah. Ya udah udah nggak usah dibalikin, anak kasih. Balik ya alhamdulillah. Ah. Ya nggak balik ya udah toh Ya saya udah sudah. dari awal emang niatnya Ya ngikhlasin saya segitu. ngiklasin gitu loh. Nah, maka dari itu apa ya? Sampai mana tadi? Sampai apa juga ya saya lupa. Anu pernah rugi apa enggak? Pernah ditipu. Pernah ditipu. Pernah ditipu. Jadi masalah ditipu tuh ya sering, Mas. Sering ditipu. Apalagi ketipu platform broker itu belum pernah kalau saya. Belum pernah. Ditipunya dalam hal Mungkin banyak orang yang ketipu itu dalam hal soalnya kan akhirnya banyak orang takut nih untuk main trading karena akhirnya mindset atau banyak orang tuh pahamnya kalau misalnya trading resiko ketipunya tuh besar banget gitu. ya Itu akhirnya membuat orang buat mikir-mikir atau kayak ya udah saya main uang nyata aja daripada uang trading gitu. Nah, sekarang mungkin yang nonton pengen tahu juga gitu kalau misalnya pengalaman daripada Mas Hakim kan setelah main dari tahun 2016 atau 2017 tadi sampai sekarang tuh pernah ketipu apa enggak? Ntar kita bahas udah dapat berapa banyak nih Nah, tradingnya. siap. Boleh ya, boleh. Boleh. Ya, akhirnya tadi kita ngomongin soal pernah ketipu apa enggaknya. Ya. Terus dari tadi kita juga ngomongin tentang orang yang akhirnya coba trading terus bisa aja loss. Lebih banyak kesananya ya. Sekarang gantian kita tanyain tentang profit dari trading dari awal tahun 2016 sampai sekarang profit terbesar yang pernah didapat sama Mas Hakim itu berapa? Nah, ini yang Itu kita nominal kan ya, nominal ya. Iya, Nominal. ini yang kita tunggu-tunggu ya semuanya mengenai profit yang pernah saya dapat dalam trading Ini saya itu. nunggu, ini saya nunggu. 850 juta. 850 850 juta dengan modal 50 juta. Oh, besar juga Ya. tapi 850 850 tempo 4 bulan. Tempo 4 bulan. Jadi di situ saya berdagang itu kecil, Mas.
dari $2, $3, $4 ya kan, $3, $4 gitu. Jadi Itu binari waktu itu binari. iya di binari di Olim Trade itu saya bertrading dengan nominal segitu. Nah, apa dalam artian gini Mas, kenapa saya trading dengan nominal kecil? Logikanya kayak kita hari ini pengen dari Lombok ke Surabaya. Masnya mau naik mobil cepat atau lambat nih? Cepat lah. Cepet kan? Tujuannya Surabaya. Heeh. Nah, saya pengen ke Surabaya dengan apa ya? Mengendarai mobil pelan nih. Pada intinya nyampe Surabaya sama nggak? Cuma kan selisih waktu aja. Iya. Nah sama Mas, kenapa saya trading dengan nominal kecil ketika itu dan sampai menghasilkan nominal 850? Iya, karena saya berpikir apa ya, money management itu harus harus ini rapi. Tolong downloadin Olim Trade di HP saya. Nah, iya. 850 juta. Wah ini Olim Trade harus tahu ini, ya kan? Harus tahu nih Olim Trade ini. Saya bukan endorse Olim Trade ya, nggak ada sama sekali. Tapi itu emang bisa, apakah emang kita harus modal dengan 50 juta itu bisa dapat nominal segitu atau terserah nominal sekecil pun emang bisa mendapatkan hasil sebesar-besarnya, mungkin bisa lebih dari itu gitu. Coba apa namanya? Ada satu channel YouTube nih, namanya Pesulap Bertopeng. Pesulap bertopeng. Nah, channel YouTube itu Pesulap Bertopeng. Itu pesulap bertopeng itu dia nggak menampakkan wajahnya Bukan nih. pesulap Ya, podcast sebelah ya, bukan. Bukan pesulap podcast sih. Jadi dia bener-bener nggak ada hubungan nih sama Olim Trade. Dia hanya seperti kayak kita nih, pengen bertrading tapi menggunakan platform itu. Nah, itu berangkat $1 Mas. Dari $1 bisa, emang bisa. 14.000. Ya mungkin dia deposit $20, dia loss kan. Tapi kalau minimum deposit $20. Nah, mungkin itu $1 dia sisain $1 mungkin penarikan misalnya $1.000 dan nariknya 999 disisain $1 atau mungkin kemungkinan kedua dia deposit $20 terus di loss kan hingga menjadi $1. Nah, dari $1 itu dia bertrading jangka 30 menit bisa mendapatkan uang 4.000 sampai $5.000. Modal 14.000 30 menit dengan mendapatkan profit 4.000. 4.000 sampai $5.000, 75 juta. Jadi yang membedakan apa? Skill. Skill. Saya bakar rokok dulu. 1 menit 5 juta. 14.000. Saya bisa beli rokok berapa bungkus. $5 juta dolar. Oke lanjut Mas. Mas, Olim Trade. saya terus ini ya. Kebakar terus. Saya kalau ngobrol nih nggak ada. Enggak, rokoknya udah sama enggak kalah loh. Aku enggak kalah banyak. Iya. Enggak kalah banyak juga untungnya, jamin. Amin Mas, amin. Amin. Jadi modal itu tidak menentukan, Mas. Kalau skill kita di trading, analisisnya bagus, dari segi teknikal, fundamental, money management, psikologi semua tertata, bisa. Nah, mungkin akhirnya ada banyak orang seperti Mas Hakim mungkin yang profitnya mungkin bisa miliaran atau mungkin di bawahnya Mas Hakim juga, tapi at least akhirnya orang walaupun dengan modal $1 akhirnya bisa jadi 4.000 sampai $5.000, akhirnya nggak nutup kemungkinan semua orang di dunia ini yang tahu tentang trading kepingin ikut trading. Kita ngomong Indonesia dulu nih. Iya. Berarti akan mungkin malah sudah banyak orang Indonesia yang main trading selain Mas Hakim gitu. Entah akhirnya platform yang dipilih itu platform luar negeri atau yang memang ada di Indonesia seperti yang dijelaskan Mas Hakim tadi. Kalau untuk tahun ini akhirnya kan Mas Hakim nih memang akhirnya tetap ngelihat news, berita gitu untuk tahu bagaimana perkembangan daripada trading, entah itu info atau apa atau hal lain. Untuk Indonesia sendiri soal trading apa sih yang lagi booming atau yang lagi viral bahasanya viral. Betul. Itu kita perlu tahu gitu kan. Ya, harus Mas. Jadi perkembangan digital itu wajib kita ketahui bahwasannya apa? Kita tidak bisa menutup dapat kemungkinan 75 juta tadi Mas. Tidak 75 menutup juta. kemungkinan bahwasannya apa? Bertambahnya tahun yang 2021, 2022 sampai 2030 kita sudah dimanjakan dengan digital gitu loh.
Kita di rumah aja sudah bisa pesen Ini ini. kita pakai digital nih. Iya, Ayo, ini juga sekarang digital. digital. Iya, tanpa kita sadari kan ada mic ya kan, mengalir begitu aja. Tapi kan rugi kalau kita tidak mempelajari gitu loh. Nah, sekarang yang lagi tren ini di Indonesia tuh mengenai saham. Ya, saham. Saham lokal seperti BCA, BRI, ya kan, saham-saham minyak dan lain sebagainya. Itu Nah, akhirnya yang ngebuat ada istilah endorse saham. ya, Nah, endorse betul. saham oleh artis nih ya, kita nggak Ah, sebutin ah. artisnya, kita nggak usah. Tapi tahu kan ada artis yang sempat endorse saham dan itu sempat jadi masalah. Iya, Nah, betul. kalau dari pandangan Mas Hakim gimana soal hal Nah, itu? maka dari itu kita harus berhati-hati, Mas, ya kan, untuk memilih, melihat orang sekaligus platform broker tadi. Jadi kita jangan gampang percaya. Jangan gampang percaya. Jangan gampang percaya. Jadi banyak orang yang mengira kesuksesan atau kekayaan yang dia dapat itu murni dengan trading loh ya. Padahal di situ ada afiliasi nih. Ya kan, ada afiliasi. Nah, dia tanpa bertrading, Mas. Contoh afiliasi seperti ini. Mas download nih platform Olimtrade misalnya. Udah downloadin belum? Ya kan? Udah downloadin belum? Udah, oke. Kita download apa namanya Olimtrade tadi, si afiliator tadi, tanpa dia harus trading, dia bisa mendapatkan keuntungan bahkan 50% keuntungan afiliasi. Sampai 50%. 50%. Contoh kasus Masnya deposit $100. Iya. Terus Masnya bertrading di situ, kalah $100 itu 100%, saya mendapatkan $50. Itu bayangkan satu orang. Satu orang. Gimana? Ilmu prospeknya ada nih, Ah, ilmu prospeknya itu. dapat ya. Yang Nah, penting itu. ilmu tuh kalau digunakan pada tempatnya, Ya. tepat guna ada. Ada hasilnya gitu loh. Nah, apalagi 2, 3, 4 bahkan ribuan bahkan jutaan orang gitu. Ya tanpa saya harus bertrading saya sudah dapat komisi. Cuman jujur saya nggak ada untuk prospek orang, teman-teman. Bro download ini pakai afiliasi, saya nggak ada. Bisa dicek dan saya nggak punya konten YouTube gitu loh. Nah, ya kan. Ya bisa kita buat. Ah. Bisa kita buat. Trading with dakwah. Asik. Gitu. Nah, akhirnya teman-teman udah pada dengerin dari Mas Hakim sendiri udah ngejawab. Mas Hakim yang pernah dapat profit sampai 850 juta akhirnya nyaranin kalau misalnya untuk trading atau akhirnya kalau kita ngomong soal endorse saham itu tadi jangan terlalu cepat atau jangan terlalu Betul. mudah percaya Iya. sama orang karena balik lagi untuk dia endorse atau dia beriklan pada platform atau broker tertentu yang dia sebutkan itu memang banyak hal-hal yang harus diperhatikan gitu karena Betul. gimana ya nggak nutup kemungkinan akhirnya memang orang bisa ketipu darah hal itu gitu jadi intinya bertrading silahkan tapi jangan lupa analisis itu penting. Ya, betul. Oke, Kita harus oke. bijaksana, Mas, memilih tempat di mana kita untuk bertrading atau berinvestasi. Oke, terima kasih. Tips and trick buat teman-teman yang akan mulai trading. Saya akan mulai, Mas. Malam ini saya akan mulai. Serius. Saya akan mulai. Jadi bukan cuman buat yang nonton dong, buat saya dulu deh gitu. Kalau boleh jujur, masa memulai saya malah detik ini pengen berhenti Mas di trading gitu. Tapi kita jangan usah berhenti ngerokok. Tapi saya bener ini Mas. Saya gak ingin Anda berterjun di dunia trading, bukan dalam artian saya mencuri impian sampean, enggak. Atau saya pelit ini untuk tidak berbagi ilmu, tidak seperti itu. Karena kenapa? Trading itu resikonya sangat tinggi sekali. Tinggi sekali resikonya. Kalau kita ada bisnis yang menawarkan keuntungan yang dengan modal kecil dan mendapatkan keuntungan besar, Itu di trading. itu jelas pasti bukan trading saja, apapun itu pasti resikonya Pasti ada besar. resikonya Resikonya sangat besar gitu loh. Jadi kalau bisa saya sarankan jangan. Kalau memang belum siap untuk hilang uang lo ya. Iya. Karena trading itu Saya memang pikirin siap nerima 850 juta ya. karena kalau di trading itu kita deposit nih $1.000. Kalau hilang ya bener-bener hilang. Nggak bisa kita nuntut kita chat brokernya, saya nggak punya uang gini-gini, tolong nih uang pinjaman, ya nggak mau tahu Mas. Tapi kalau profit ya profit sungguhan. Tapi akhirnya kalau misalnya memang ada dari teman-teman yang nontonin video ini yang memang pengen trading atau akhirnya niat di trading itu besar dan mungkin punya keinginan atau semangat yang sama kayak Mas Hakim akhirnya sampai ngebeli buku, nontonin YouTube para broker yang lain gitu. Ya. Ada tips and trick nggak selain akhirnya untuk sarannya sih lebih ke kalau bisa kalau misalnya bisa dan kurang siap untuk
terjun ke dalam dunia trading mending nggak usah kalau misalnya emang niat tanggung-tanggung gitu. Tapi kalau misalnya emang ada nih beberapa teman yang mungkin punya kapasitas untuk trading dan siap atau berani untuk trading, itu ada tips and trick yang bisa dibagi nggak sama Mas Hakim biar bisa Jadi dapat 850 juta tuh? oke. Jadi trading itu sebenarnya seperti manusia, Mas. Ya. Jadi pergerakan candlestick atau pergerakan chart tadi itu sebenarnya menggambarkan kita. Detak jantung. Enggak kan, bukan detak jantung, menggambarkan kita sebagai seorang manusia. Maksudnya seperti apa? Trading itu ada di kala overbought. Jadi pembeli ini sudah benar-benar banyak gitu. Dan tidak mungkin namanya chart atau candlestick, pasar itu dia akan naik terus. Di situ ada waktunya dia Akan turun. turun. Nah, maka dari situ di situ ada namanya indikator. Ada SMA, stochastic, RSI, banyak macamnya. Nah, jadi ketika harga itu sudah tinggi, Mas, ditambah dengan itu secara teknikal itu pasti akan turun gitu loh. Logikanya Iya, gitu, logikanya gitu. seperti itu dan itu paling gampang. Itu ada namanya support and resistance namanya. Resisten itu titik paling tinggi. Di situ ada indikator yang akan mengarahkan kita, DRSI, stochastic, move average dan lain sebagainya. Nah, ketika harga sudah tinggi, sudah melambung tinggi secara teknikal, ditambah kita pengen bertrading misalnya apa di Bitcoin. Oh, kita lihat Bitcoin hari ini sudah harganya sudah melambung tinggi secara analisa. Di situ waktu kita untuk jual. Nah, ketika harganya terendah, sudah terlalu banyak pembeli, di situ harga kita waktu kita eksekusi beli. Ya, sebenarnya secara simpel itu support resisten itulah yang membuat saya bisa profit 850 juta. Tapi dengan tanda kutip kita harus sabar. Support and resistance. Kalau misalnya teman-teman masih belum paham apa itu support resistance, bisa bisa belajar di buku atau di YouTube. Hari ini nggak ada alasan nggak bisa. Karena semua sudah serba ada di dunia digital ini gitu loh. Nah, terus menyambung kenapa saya bilang seperti candlestick atau chart ini seperti manusia, kita di mana ada titik tinggi. Ya kan, titik tinggi itu dalam arti apa? Kita Titik sukses, high, gitu. ya kan? Kita sukses, kita kaya, kita sehat dan lain sebagainya. Ada masa di mana kita berada di titik support, ya kan? Nah, setelah kita di titik support, gak mungkin kita disupport terus gitu loh. Ibarat masalah itu tidak akan menetap. Masalah itu akan pergi tergantung kita nyikapi. Sama hal seperti kumis. Uang itu seperti kumis kalau menurut saya. Iya. Ini kumisnya harganya berapa kira-kira? Iya. Maksud kumis tadi itu uang itu bagi saya kayak kumis, hilang tumbuh lagi. Hilang tumbuh lagi. Insya Allah namanya Allah pasti ada menitipkan kita rezeki di situ. Dan yang kedua, sudah di titik tinggi, ada di titik support, dan ada manusia tuh di titik stuck. Dalam artian nggak tinggi, nggak rendah. Dia bingung nih mau ngapain apa segala macam. Sama di trading pun juga ada seperti itu. Candlestick dia tidak menunjukkan tinggi, harganya tinggi dan harganya rendah, nggak di situ. Namanya sideways. Nah, di situ kita tidak disarankan untuk bertrading. Nah, makanya dari sini saya saran sama teman-teman ketika posisi sideways, harga tidak cenderung naik, tidak cenderung tinggi, nah di situ kita jangan melakukan perdagangan. Nah, itu. Jadi support and resistance ini yang sangat-sangat membantu, bahkan dasar dari trading itu support and resistance. Jadi intinya kalau saran dan tips dari Mas Hakim itu lebih ke untuk trading apapun, nggak cuma trading ya, apapun yang kalian akan lakukan atau sedang kalian lakukan, balik lagi di niat atau maksud daripada yang teman-teman itu niatkan gitu. Intinya selama apapun yang kita lakukan itu dengan niat yang baik, dengan jalan yang baik, dengan tujuan yang baik, insya Allah apapun itu bakal jadi berkah. Dan Betul. untuk yang akan mulai trading, akhirnya seperti itu tadi. Kalau misalnya emang niatnya cuman main-main, ya cuman betul. coba-coba, nggak coba serius, maksudnya kayak nggak butuh-butuh banget untuk trading, nggak ada hal yang perlu dikejar atau bagaimana, mungkin saran dari Mas Hakim agar sebaiknya tidak mencoba trading. Tapi kalau misalnya memang ada hal yang ada sesuatu yang membuat akhirnya kita ingin mencoba trading dan dicoba dengan serius, where is will there is a way. Ya, karena ada tambahan satu lagi, Mas. Jadi money management itu paling penting. Jangan kita serakah. Karena kebanyakan seorang trader itu serakah. Udah dapat 1 juta dalam tempo 5 menit, 10 menit masih merasakan kurang gitu. Manusia, Mas ya. Nah, yang kedua, psikologi kita harus tenang. Iya, makanya kadang saya sering trading itu saya pergi kemana, ke gunung, ke bukit. Ya,
kadang cari tempat yang benar-benar sendiri, fokus. Jadi segala sesuatu harus kita jiwai, itu yang paling penting. Intinya adalah trading itu seperti manusia, dan buat teman-teman yang ingin belajar trading lebih dalam lagi, sebaiknya silakan belajar untuk memanusiakan manusia. Ya, intinya itu ya, Bagus, Mas ya. sip. Terima kasih buat teman-teman yang udah stay tune untuk acara podcast kita, dan nanti mungkin kedepannya kita bakal undang lagi Mas Hakim, mungkin Oke, gak siap, sendiri, insyaallah. dengan trader-trader lain yang mungkin di atas 850 juta mungkin saya Mas. Amin, amin ya, amin. Amin, amin, insyaallah. Intinya gitu, Semua bisa. next time kita bakal ketemu. Terima kasih juga buat Mas Hakim yang udah hadir hari ini nemenin kita di sini. Terima kasih infonya, terima kasih tips dan sarannya. Dan buat temen, kalau misalnya memang masih ada hal yang perlu ditanyain lagi ke kita, ke Mas Hakim khususnya, silahkan bisa komen di bawah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa dan bye-bye.